Dulu gonggongan anjing, sekarang running text. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda ini menteri agamanya umat Islam atau menteri agamanya faksi Vatikan? Kelihatannya ini jadi serius ya. Saya ingin mengatakan kepada pemirsa, ini adalah pandangan awal saya. Dan yang ketiga, mestinya mereka yang menyesuaikan dengan kita yang 90% Muslim. Kok datang ke rumah orang tuan rumah yang diatur-atur. Ini berarti menteri agamanya ini perlu diduga, patut diduga dia adalah bagian daripada misi daripada kedatangan paus itu. Harusnya dia katakan, paus, Anda datang ke negeri kami mayoritas Islam, boleh menyesuaikan. Kalau ada ya sekalian saja nanti, mulai misa 7:30, kenapa mesti dari sore? Selesai semua urusan, selesai azan segala macam. Enak aja masuk ke rumah orang atau masuk ke rumah gitu ya. Ini saya lagi, ini tentu komplain utamanya ya kepada Budi Ari juga, kenapa nggak mempertanyakan itu? Jadi gimana Pak kalau kenapa-napa kena saya gitu kan? Sekali lagi baik Budi Ari maupun Menteri Agama yang mereka kan teman-teman semua yang masuk pada barisan orang-orang yang boleh dibilang tidak kompromi dengan syiar Islam apalagi dakwah dan jihad. Itu respon awal. Ya, yang jelas buat semua pemirsa, hari ini saya hanya ingin mengingatkan kita, apakah kita sudah kehilangan ruhul iman, ruhul tauhid, dan nilai sensitivitas kita sebagai orang-orang yang memiliki ghirah. Nah, kalau ada pertanyaan, apalagi ada pernyataan tertentu, yang namanya Bimas Katolik kan mesti konsultasi dengan Menteri Agama dong, dia kan bagian dari situ. Jadi Menteri Agama ini terus terang menurut saya pesankan kepada pemerintah yang akan datang, pastikan Menteri Agamanya bukan dia lagi orang itu satu. Itu penting saya sampaikan. Nah, yang lain-lainnya yang berhubungan dengan keinginan si paus itu ngajarin kerukunan, kita ini udah terlatih kerukunan beragama. Justru Anda yang harus datang ke Manokwari, datang ke pusat-pusat Kristen. Kenapa dulu orang lagi sholat dibubarin? Anda kasih tahu, datangin mereka, lu jangan ganggu orang Islam di sini, negeri mayoritas Muslim. Sekali lagi, ini memang kita agak terganjal Bung Kameramen dan pemirsa dengan adanya pernyataan teman-teman dari pemuda Ansor dan pemuda Muhammadiyah, si Zulfikar dan teman-teman itu. Sekali lagi, inilah sebagai satu tanda bahwa sesungguhnya mereka itu datang dengan membuat prakondisi yang membuat kita tidak bulat untuk merespon mereka, dan tentu pimpinan pusat Muhammadiyah mohon agar bisa memanggil Zulfikar, dan kalau memungkinkan Zulfikar itu dihentikan dalam posisi permanen. Nah, yang kedua adalah urusan ini harus menjadi respon secara kolektif. Jadi si paus itu kasih tahu, lu urus aja agama lu, lakum dinukum waliyadin. Gak usah pakai, dan pengurus Masjid Istiqlal juga kalau mau bertamu ya udah mungkin destinasi aja lah, senyum-senyum, foto-foto di teras gitu. Nah, kalau memang sampai dia masuk pakai ceramah-ceramah segala macam, saya tidak akan masuk pada posisi mendukung sehuruf pun. Kata kuncinya, paus itu adalah pemimpin Katolik seluruh dunia. Silakan saja. Kedatangannya pun sesungguhnya kalau zaman dulu di saat ada Pak Buya Hamka itu menolak kedatangan paus dengan tegas, dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan prinsip-prinsip kemusliman seorang muslim Indonesia. Ini sekali lagi pertanyaannya, mana MUI, mana Muhammadiyah, mana NU, mana kelompok-kelompok Islam yang mayoritas, mana yang selalu disebut sunnah Rasul, mana dia? Ini agama kita dipermalukan begini, azan kita diganggu-ganggu. Ayo sebut-sebut, berikan dasar-dasar hukumnya, berikan penjelasannya, berikan penolakannya. Dan sekali lagi untuk paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang meyakini prinsip-prinsip tauhid. Dan kalau mau rukun itu gak usah ngajarin tuan rumah, lu datang ke rumah orang ya udah baik-baik saja, gimana gitu kan, jangan malah ngatur-ngatur dan ngajar-ngajarin. Ini sekali lagi kepada para tokoh-tokoh Islam, bersikap dong, nyatakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya penolakan yang kolektif,
sehingga kita nyatakan bahwa misa tersebut boleh dilakukan tapi tertutup saja, tidak usah disebarluaskan, cukup kebutuhan Anda saja, jangan mengganggu orang lain. Menganggap, berarti kan sama juga mereka menganggap azan itu berisik. Betul. Azan itu akan mengganggu mereka. Itu terus terang saja, kurang ajar lu di kampung orang ya, nggak tahu diri kan. Itu penting dipertegas. Makasih Bung Kameramen, lanjut. Ya, pernyataan sikap itu menurut saya masih sangat lunak ya. Sekali lagi mungkin harus diadakan pembahasan dan pembicaraan mendalam, karena memang umat Islam ini mengalami serangan yang bertubi-tubi oleh kelompok sekuler, oleh kelompok moderasi, oleh kelompok-kelompok yang memang pencari remah-remah dunia yang dibuat oleh kelompok-kelompok Zionis itu. Nah, sebagai pernyataan penutup, ya saya tetap ingin mengatakan yang jadi persoalannya adalah si Yakut itu pakai ngundang-ngundang segala, apa perlunya ngundang orang ke sini? Ya udah, nggak relevan lah. Saya pikir pengundangan itu saja merupakan sebuah catatan hitam, catatan merah, catatan silang untuk pengundangan terhadap orang itu. Yang kedua, kaum muslimin harus menghitung. Sudah, kalau kita inventaris, sudah berapa ribu halaman kelakuan orang-orang kafir, orang-orang ateis, orang-orang yang melukai Islam. Sejak yang terdekat saja, pelepasan 18 jilbab anak-anak yang paskibra. Itu pun kalau nggak dikomplain dengan keras, mungkin tetap lepas. Yang kedua, berjilbab di rumah sakit Medistra. Itu pun baru yang kita dengar, yang kita tahu. Kita belum dengar yang tahu di mana perusahaan-perusahaan lain, terutama yang dikelola oleh pemerintah Korea Selatan. Itu hampir di seluruh Indonesia, perusahaan-perusahaan Korea itu sangat terang-terangan memberikan kebijakan-kebijakan yang kalau kita perhatikan dan kita buktikan sangat memberatkan untuk membuat mudahnya orang untuk beribadah menurut keyakinan masing-masing, terutama mayoritas Islam. Yang terakhir, mari seluruh masyarakat Indonesia, kaum muslimin di Indonesia dan seluruh dunia untuk melakukan penggencaran dakwah amar ma'ruf nahi mungkar secara terstruktur, sistematis dan masif. Karena sesungguhnya orang-orang kafir itu mereka tidak suka kepada kita sampai kita mengikuti apa yang mereka mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.